Halo semuanya, di video kali ini aku mau cerita tentang behel lagi karena aku banyak dapat DM dan juga komentar nanyain seputar behel. Nah, aku akan bahas fakta dan mitos tentang dunia perbehelan yang sering disalahartikan oleh orang. So, kalau kalian lagi pakai behel, lagi bimbang, atau yang punya rencana untuk pasang behel di masa yang akan datang, keep on watching, pokoknya tonton video ini sampai akhir. Mitos yang pertama dan ini tuh paling umum adalah kalau pakai behel tuh harus rela nahan sakit selama bertahun-tahun. Well, itu mengerikan dan salah besar. Faktanya adalah sakit pakai behel itu berbeda ya. Aku sudah sering jelasin kalau sakitnya orang pakai behel itu kayak gigi kita otek, beda banget sama sakitnya orang kalau lagi sakit gigi. Dan sakitnya ini pun cuma di awal kita pakai behel dan awal setiap kontrol. Terus juga bakal kerasa sakit linu itu kalau ada bergesekan gigi, misalkan kita lagi ngomong atau buat ngunyah makanan. Kalaupun kita cuma mangap seharian itu nggak bakal terasa linu, say. So jangan takut pasang behel karena kalian khawatir bakal sakit sepanjang tahun, itu salah besar. Dan kalian harus pastikan pasang behelnya di dokter yang berwenang agar gigi kita tuh terpantau. Disclaimer dulu nih, yang akan aku sampaikan di video kali ini itu pure dari pengalaman aku pribadi. Aku hanya pasien orto biasa, aku nggak ada latar belakang medis ataupun dokter dan lain sebagainya. Jadi memang yang aku sampaikan ini secara general. Yang kedua, ini sering banget banyak yang nanya sama aku, kakak pakai behel udah turun berapa kilo? Well, come on guys, nggak ada hubungannya pasang behel dengan naik turunnya berat badan. Memang pas di awal-awal tuh rasanya ngilu banget. Kita cuman bisa makan yang lembek-lembek kayak bubur, jus, dan sebagainya karena mulut kita tuh masih beradaptasi. Dan bracketnya itu pun baru dipasang ya. Jadi kayak belum melekat banget dengan gigi kita. Jadi kita harus hati-hati maintain bracketnya baru dipasang. Tapi setelahnya itu rasanya mulut kita akan beradaptasi, nggak akan ngilu-ngilu kayak di awal. Bahkan udah nggak ada rasa ngilu sama sekali. Jadi di situ kita bisa makan selayaknya orang normal, makan nasi, gorengan, sate, mie, dan lain sebagainya itu kita bisa makan lagi. Malahan aku sempet naik loh berat badannya, ini juga aku masih naik. Aku udah ngerasa nyaman banget dengan behel yang ada di mulut aku karena memang mulut, gigi, gusi semuanya udah mulai beradaptasi dengan baik. So nggak ada masalah untuk makanan-makanan tertentu. Kalau naik turunnya berat badan itu setahu aku berhubungannya sama pola makanan. So pakai behel itu nggak secara langsung bakal nurunin berat badan kamu. Yang ketiga, kalau pasang behel nanti kawatnya karatan dong kak. Itu sebenarnya mitos yang sangat dibesar-besarkan dan itu salah. Faktanya adalah yang pertama, behel, bracket, kawat gigi, pokoknya seperangkat itu kan dipasang di mulut kita dengan jangka waktu yang lumayan lama. Udah pasti bahan yang digunakan itu safe, aman, dan juga stainless steel. As long as kita juga pasangnya bracket yang beneran bracket, bukan yang main-mainan. Dan pasang di dokter gigi yang terpercaya. Yang kedua, bahan dari bracket dan juga kawat giginya itu bahan-bahan berkualitas. Jadi kalau nggak salah itu tuh ada campuran titanium dan juga nikel, juga bahan-bahan yang bagus lainnya. So jangan khawatir itu nggak bakal berkarat di mulut kita. Tapi kita juga wajib jaga kebersihan kawat gigi dan mulut kita. Caranya gosok gigi yang rajin. Karena kalau jarang gosok gigi, kawatnya itu bukan berkarat tapi malah jadi bau guys. So hati-hati. Yang keempat, kalau pasang kawat gigi mah gampang. Well guys, sebenarnya faktanya adalah selain harus menyiapkan uang, kita juga harus menyiapkan mental. Karena nih, aku berprinsip gini, kalian mau pasang behel, kalian harus lebih teredukasi, harus lebih mengerti tentang behel dibandingkan orang lain. Karena akan ada banyak banget orang yang nyinyir, yang ngatain, ih kok monyong, ih kok bibirnya gerak-gerak, ih kok jadi nggak cantik, ih kok jongos, ih kok ngomongnya jadi susah, dan lain sebagainya. Itu kan harus kuat mental. Karena kenapa aku bilang kita harus lebih tahu tentang behel, ya karena kita yang ngalamin. Dan nanti kalau misalkan ada orang yang ngatain kurang baik tentang kita pakai behel, itu udah bukan jadi masalah lagi guys, karena kita udah lebih mengerti. Kok monyong? Ya karena ini baru pakai behel, baru aja dipasang, gigi aku berantakan, otomatis dia akan sedikit monyong. Kok ngomongnya susah? Ya namanya baru adaptasi kan. Kok bibirnya gerak-gerak? Ya namanya juga ini baru dipasang, beradaptasi. Gitu guys. Jadi kalian harus siapin mental, harus searching dulu, do research. Kalau aku sendiri lebih baik aku nonton YouTube deh sendirian, baca-baca blog daripada aku nanya ke temen, nanya ke orang lain. Karena biasanya itu persepsinya kan beda-beda. Kalau nonton di YouTube, kita jadi lebih tahu sendiri gitu. Mitos selanjutnya, pasang behel itu cuma buat anak muda guys, udah yang tua gak usah ikutan. Faktanya adalah nggak ada batasan usia, pasang behel tuh harus di usia remaja
remaja, enggak ya, usia dewasa juga masih boleh pasang behel asalkan ada pendampingan dari dokter, ada rekomendasi khusus gitu. Ini pentingnya, aku sering rekomendasi ke kalian kalau mau pasang behel di dokter yang berwenang dan terpercaya. Tapi nggak memungkiri ya guys, orang yang pasang behel di usia remaja pasti progresnya akan lebih cepat dibandingkan orang yang pasang behel di usia dewasa, karena memang usia remaja itu masih dalam pertumbuhan. Nah, kalau usia dewasa ini udah banyak faktor yang mempengaruhi, seperti faktor U. Misalkan giginya udah banyak yang bolong, udah banyak yang dicabut, udah pada goyang, ada masalah mulut, kesalahan gusnya atau tulangnya bermasalah, itu akan mempengaruhi penilaian tersendiri si dokter kepada pasien. Itu penting banget loh guys, makanya kita kalau sebelum pakai behel itu ada beberapa step sebelumnya kan, seperti cetak gigi dan juga ronsen. Ronsen juga ada 2, cephalometris dan juga panoramik. Itu biar dokter itu tahu dan juga bisa memprediksi treatment apa yang akan dikasihkan dokter untuk pasien ini. Dokter juga bisa mendeteksi nih apakah pasiennya punya masalah mulut atau enggak. Terus dari hasil-hasil itu juga dokter bisa mengetahui banyak informasi dan juga gambaran mengenai kondisi gigi si pasien. So jangan lewatin step ini ya guys. Mitos selanjutnya adalah pasang kawat gigi itu gampang, bisa di mana aja, bisa pakai kawat gigi yang gue pas pasang itu kok pasti rapi. Sebenarnya itu personal preference, personal choice. Aku bisa memaksakan pilihan ke kalian harus sama dengan pilihan aku, tapi aku lebih merekomendasikan kalian kalau mau pasang behel harus pilih dokternya dengan selektif yang memang berwenang dan terpercaya. Karena gini guys, pasang behel itu takes time, butuh waktu yang lumayan lama, bukan yang sehari semalam bakal rapi. Dan kalau kita nggak suka hasilnya sehari semalam bakal balik ke kondisi semula. Konsepnya nggak kayak gitu. Banyak cerita pasang kawat gigi di tempat yang tidak seharusnya malah giginya jauh lebih berantakan. Dan kalau harus dibenerin itu juga bakal takes time dan takes duit. Jadi seharusnya ke dokter yang memang sudah spesialisasinya menangani bracket atau behel. Masalah mahal atau murah itu relatif sih, aku nggak akan bahas harga di sini karena aku udah jabarin semuanya di video sebelumnya. Dan itu pun harga untuk di tahun 2019 waktu aku pasang. Mungkin ada sedikit banyak perbedaan dengan tahun sekarang, who knows? Tapi itu bisa jadi patokannya, kalian scroll aja. Selanjutnya, pasang behel harus cabut gigi 4 sekaligus. Aduh, ini sebenarnya guys, setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Memang ada yang harus dicabut 4, ada juga yang nggak perlu dicabut, ada juga yang mungkin perlunya dicabut 1 atau 2. Jadi memang berbeda-beda guys, dan jangan takut kalau giginya tuh dicabut. Kita ditangani oleh dokter, mereka lebih profesional, lebih banyak pengalaman, so yakin aja, bismillah, itu juga untuk kebaikan kita. Selanjutnya, pasang behel itu boleh 1 rahang doang loh kak. Aku gak mau menyalahkan pendapat tersebut karena aku punya 2 alasan. Yang pertama, dokter aku memang lebih menyarankan pasang behel di 2 rahang, tangan atas juga rahang bawah. Karena bukan cuma untuk estetik guys, bukan cuma untuk merapikan, semuanya lebih cantik dan sebagainya, tapi lebih jauh dan lebih kompleks seperti untuk memaksimalkan fungsi pengunyahan biar gigi itu ketemu gigi waktu ngunyah kayak gini. Bayangin aja waktu itu gigi aku berantakan atas bawah dan cuma dipasang rahang atas doang. Yang terjadi mungkin bakal kayak gini guys, gigi atas nggak ketemu gigi bawah kalau ngunyah kayak gini. Setiap orang mungkin punya kondisi yang berbeda-beda. Ada juga yang boleh pasang 1 rahang mungkin karena memang nggak terlalu berantakan dan nggak banyak mengubah fungsi dari segala aspek termasuk fungsi pengunyahan. Pasang kawat gigi itu cuma buat fashion kan kak, biar lebih cantik, lebih ngikutin tren, dan lebih modis, ya nggak sih? Well guys, memang benar pasang kawat gigi itu tujuannya untuk merapikan gigi. Tapi bukan cuma untuk merapikan gigi agar terlihat lebih cantik, lebih estetik, lebih indah senyumnya, lebih kompleks guys, seperti yang udah aku sebutkan. Untuk memperbaiki fungsi pengunyahan, agar gigi lebih sehat, dan banyak sebagainya, kalian bisa search sendiri. Dan pasang kawat gigi itu nggak cuma plek pasang gitu doang, enggak. Kalian udah tahu pasti kan, ngalamin nyarinya, ngalamin lamanya, ngalamin gigi kayak monyong gitu-gitu. Pakai behel itu bisa merubah rahang ya kak? Aku nggak tahu bahasa yang tepat apa, tapi aku lebih suka akan perbaiki struktur wajah kita. Well, I don't know it's totally true or not. Kalian yang sudah selesai pakai bracket boleh kolom di komentar. Tapi aku udah sering juga lihat testimoni before after menggunakan behel. Ada yang jauh lebih rapi giginya, ada yang jauh lebih sehat, ada yang senyumnya jadi lebih fresh. Itu bisa jadi semangat buat kalian selama menjalani proses perawatan behel. Sudah selesai guys videonya, ternyata panjang ya, aku banyak ngomong di sini.
Ya, semoga video ini menambah banyak informasi untuk kalian. Kalau ada fakta dan mitos yang belum aku sebutin, boleh kalian tulis di kolom komentar. Kalian juga boleh share pengalaman kalian selama menggunakan behel di kolom komentar, karena aku seneng banget kalau kalian ceritain juga apa yang kalian rasain. So, terima kasih banyak yang sudah nonton. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!